Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Matchday kedua turnamen Global Chess League tadi malam memainkan 4 partai sekaligus. Diawali game ketiga dari permainannya tim Magnus Carlsen versus tim Ian Nepomniachtchi, di mana tim Magnus Carlsen ini menang dengan skor 9-7 atas tim Ian Nepomniachtchi. Di game keempat kawan ada timnya Levon Aronian yang menang atas timnya Jan-Christophe Duda. Dan pada game kelima ada partainya timnya Vishy Anand berhasil mengalahkan timnya Magnus Carlsen dengan skor 11-6 kawan. Walaupun Magnus Carlsen sempat memenangkan game berhadapan dengan Vishy Anand, tapi kawan-kawan yang lain ada yang kalah kawan. Guges dari Richard Rapport saat pegang hitam dan juga Elizabeth Paive ini dikalahkan pecatur wanita lainnya yaitu Bella saat pegang hitam juga. Jika di total skornya 11-6. Satu kali kalah, satu kali menang timnya Magnus Carlsen pada matchday kedua. Dan pada game ke-6 kawan ada timnya MVL yang kalah dari timnya Ian Nepomniachtchi dengan skor 5-14. Sangat telak kawan. Kemenangan timnya Ian Nepomniachtchi ini didapat dari permainannya Nordibek Abdusattorov saat pegang hitam mengalahkan Grischuk, dan juga ada Tan Zhongyi mengalahkan Hampi Koneru kawan saat pegang hitam juga, dan juga Raunat Sakwani juga pegang hitam kawan mengalahkan Javokir Sindarov. Itulah kawan hasil-hasil matchday kedua dari 4 partai itu, dan kita akan dahulukan permainan Magnus Carlsen yang akan kita ulas berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi. Mungkin kawan-kawan sebagian mencari-cari di mana bisa melihat live streaming dari turnamen ini. Di channel YouTube tidak ada kawan, mungkin ada cuplikan sepotong-sepotong. Tapi untuk live streaming penuhnya hanya ada di TV berbayar kawan. Oke, game pertama kawan dari Carlsen versus Ian Nepomniachtchi. Nanti kita akan lanjut melihat permainan Magnus Carlsen berhadapan dengan Vishy Anand. Jadi 2 game mungkin akan sedikit panjang, tapi format penjelasannya akan sedikit saya rubah kawan, akan saya percepat karena isinya 2 game langsung. Dan di sini kawan berlanjut dengan gajah D3 variasi Millennium Attack dipilih oleh Magnus Carlsen, dan kuda ke F6 kembali atau pion D5 bisa jadi pilihan hitam. Ian Nepo memilih dengan pion D5. Ada menteri E2, rokade bisa jadi pilihan putih. Carlsen menteri E2, ada menteri E7 atau gajah E7 kawan. Ian Nepo memilih gajah E7, artinya membuat langkah pengorbanan pion pusat. Di sini kompensasi yang didapat oleh Ian Nepo masih mempunyai sepasang gajah. Rokade, dan di sini ada benteng E8 persiapan discover ataupun pion C5. Ian Nepo pion C5. Kuda C3, kuda C6, ada pion D3 buka akses gajahnya berkembang. Ada benteng E8 gampang diantisipasi Carlsen dengan benteng E1. Kalau ada discover benteng jatuh kawan. Oleh karena itu gajah D7, gajah D2, gajah F8 discover, menteri menghindar ke F4. Pion H6 kontrol petak G5 jelas. Carlsen mendahului pertukaran benteng diambil balik menggunakan gajah. Kuda E4, dan di sini ada kuda D4 menantang pertukaran diterima oleh Carlsen diambil balik oleh pion. Carlsen pion C4 kawan, mengorbankan pionnya atau mengembalikan kelebihan pionnya di langkah ke-19. Kita temui permainan sepasang gajah melawan gajah plus kuda kawan. Permainan dirasa masih cukup seimbang. Menteri bergeser ke G4, tekan petak G7 apakah nanti diikuti kuda ke F6. Di sini gajah C6 serang kuda. Kuda F6 skak, raja bergeser ke H8, kuda ke H5, pressure pion G7. Ada menteri G6, terjadi pertukaran menteri kawan, kuda F4 pion G5. Cukup simpel permainan mereka berdua ini kawan, jadi admin juga sangat mudah untuk menjelaskan game, tak perlu ribet, tak perlu banyak alternatif-alternatif yang admin tunjukkan. Kuda bergerak untuk coba pressure gajah gelap, dan di sini ada raja bergeser ke G8. Pion H3 buka ruang bagi raja kawan atau hentikan laju pion di sini. Benteng E8, kuda sikat gajah diambil balik oleh raja. Kita temui permainan yang sangat seimbang kawan. Gajah terang versus gajah gelap, tentu bersama benteng. Ada pion F3, benteng E2 kawan, mulai menusuk baris kedua. Di sini ada benteng D1, raja bergeser naik ke F7. Ada benteng menusuk baris belakang, lanjut Carlsen, pion H5. Benteng ke D4 untuk perkuat baris keempatnya, petak G4, petak H4. Di sini ada benteng C2, pion A3, raja naik ke E6, ada benteng D3 di sini, ada pion G6 lanjut Ian Nepo, benteng E3 skak, raja mundur ke F7,
raja ke H2, dan di sini ada pion G4, pion pukul, diambil balik, pion pukul, dan punya kesempatan ambil pion G2, tapi tidak diambil oleh Yanepo kawan, tapi memilih dengan pion G5, pilihan terbaik juga. Di sini benteng bergerak untuk curi pion, backup oleh raja, benteng E6 skak, raja mundur ke H7, sekali lagi skak oleh Carlsen, raja naik kembali ke G6, Carlsen bolak-balik skak kawan, dan akhirnya permainan remis di langkah ke-42. Kalaupun bergerak kawan ke peta G8, ya di sini ada benteng, pion ini jatuh, putih punya pion leluasa nanti di lajur G ini. Tapi ya masih tanda tanya apakah dengan langkah-langkah presisi permainan bisa remis, soalnya pion di sini juga jatuh di langkah berikutnya kawan. Oleh karena itu di sini Yanepo mempertahankan pionnya kawan, mondar-mandir saja tadi dan permainan berakhir remis di langkah ke-42. Itulah game permainan Magnus Carlsen versus Yanepo Niachi. Selanjutnya kita lihat permainan Magnus Carlsen versus VC Anand. Di sini Anand pegang hitam, Carlsen mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4, pion C5, ada pion G3. Kita temui pembukaan English opening variasi simetrikal kawan, dan di sini Anand juga berencana Viajento sayap kanan, sayap raja dengan pion G6-nya. Kuda C3, gajah G7, pion D3, pion D6. Kita temui variasi ultra simetrikal. Kenapa dibilang ultra simetrikal? Tentu kalau kita tarik garis tengah kawan, ini seperti pinang dibelah dua, sangat simetris diagram permainan. Menteri D2 tidak diikuti dengan Menteri D7, tapi kuda F6 persiapan rokade. Ada pion B3, persiapan pion B2-nya jelas dipersiapkan oleh Carlsen kawan untuk mengimbangi gajah gelap Viajento, VC Anand. Setelah rokade gajah B2, ada gajah D7 melanjutkan pengembangan perwira, mengkoneksikan kedua bentengnya sesegera mungkin, dan juga ada opsi gajah ini akan ditempatkan di petak C6 untuk mengimbangi gajah terang Viajento. Opsinya bisa begitu. Kuda F3, benteng B8 menghindari diagonal terang untuk dukungan juga bagi pion-pionnya nanti, persiapan serangan sayap kiri, sayap menteri kawan, dan Carlsen rokade. Pion A6 terlebih dahulu jelas untuk dukungan pion B5. Carlsen meninggalkan petak B5-nya bermain dengan kuda D5 menantang pertukaran. Dan Stockfish menyarankan pion E5 blokade diagonal gelap ini kawan, tapi memilih mendorong satu petak saja usir kuda. Carlsen menukarkan kuda pukul kuda F6, diambil balik oleh gajah, dan Carlsen tidak melanjutkan pertukaran sekali lagi, menahan diri bermain dengan pion D4. Counter attack dengan pion B5. Yang terkuat tadi menteri ke E7 kawan, tapi memilih counter attack. Carlsen membuka permainan pion D pukul pion C5 untuk coba tekan pion di sini, tapi didahului pertukaran gajah gelap oleh VC Anand, sehingga posisi menteri ini sekarang terdefleksi, dan sekarang pion D pukul pion C5, Carlsen pion C pukul pion B5, pion A pukul pion B5, ada benteng FC1 serang pion. Pion didorong oleh VC Anand, diterima oleh Carlsen, diambil balik oleh pion B, dan menteri C3 menghindari discover dari benteng hitam. Di sini kawan Anand melepaskan pionnya, dia bermain dengan pion E5. Kenapa tidak di backup saja dengan kuda ke peta A5 atau benteng B4 ini kawan? Kalau dengan benteng B4, ya benteng ini akan terpaksa mundur lagi kawan, pion ini jatuh juga. Kalaupun dengan kuda A5, ini agak sedikit panjang, masih bisa mempertahankan pionnya, tapi 7 langkah kemudian kawan, pion ini jatuh juga. Jadi VC Anand, seorang mantan juara dunia, bisa menggambar posisi pionnya beberapa langkah berikutnya sulit untuk di backup lagi. Oleh karena itu dia lepas kawan. Beda dengan kita, masih coba untuk pertahankan, tapi tidak menghitung 7-8 langkah kemudian. Walaupun dalam permainan rapid, sekelas VC Anand ini masih bisa menghitung 15 bahkan 20 langkah. Permainan berlanjut, Carlsen ambil pion C4 dan unggul satu pion. Sisi kiri, lajur A ini cukup bebas kawan, harus berhati-hati VC Anand. Ada menteri E7, pion H4, benteng FC8, menteri bergeser menghindari discover ke peta E4, diserang gajah F5, menteri E3, pion E4, ada kuda G5. Dan pion ini mendapatkan 3 kali tekanan kawan, dan tidak coba di backup oleh VC Anand, dia melepaskan pionnya. Melangkah kuda B4, ancaman garbuan terhadap menteri terhadap benteng. Kenapa tidak di backup saja kawan? Kalau dengan benteng E8, kuda tidak ada yang menjaga, kuda jatuh. Ya, yang paling logis bisa dengan benteng B4. Memang untuk sementara bisa kalian pertahankan, tapi nanti benteng ini juga bisa dikejar-kejar oleh putih kawan. Dan pion ini masih menjadi target empuk beberapa langkah berikutnya.
Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah kuda B4. Terlebih dahulu pertukaran benteng kawan. Diambil balik oleh benteng. Baru sekarang gajah ambil pion E4. Kuda C2. Sikat oleh gajah. Pertukaran menteri terlebih dahulu oleh visi Anan. Diambil balik oleh pion F. Baru benteng ambil balik gajah incar pion. Backup oleh raja F1. Gajah mundur ke C8. Mencari posisi yang bagus untuk mendukung bentengnya. Kuda F3. Gajah 6. Kuda D4, lindungi pionnya, serang benteng juga. Benteng naik ke C3, raja naik, lindungi pion F3, dan benteng A3 hentikan pion. Ada kuda C2, serang benteng, benteng bergeser, pion didorong maju. Ada gajah B7, reposisi kawan, dan kuda B4. Di sini raja maju ke G7, kuda D3. Awas, ada ancaman garbuan sekali lagi. Benteng turun ke A5, benteng B1, gajah menghindar ke D5, benteng kembali ke A1. Gajah E4 serang kuda. Kuda menghindar ke B2. Ada raja naik ke H6. Lanjut visi Anan. Permainan mereka berdua terbilang agak sedikit positioning dan sedikit kompleks ketimbang permainan dari Iani Poniaci. Jadi tadi saya tunjukkan beberapa alternatif kawan. Ada kuda C4. Benteng turun ke A6. Di sini pion mulai didorong maju oleh Carlsen. Raja ke H5. Memberikan dukungan mungkin nanti pada peta F3. Sudah sangat jelas di sini kawan. Benteng juga siap mengisi lajur F nanti. Kuda ke D2 serang gajah. Terlebih dahulu benteng F6 skak. Blokade oleh kuda F3. Raja G4. Berikan dukungan bagi gajah bentengnya kawan. Dan di sini ada pion A5. Di posisi ini Anan menyerah. Kenapa menyerah? Sulit untuk membackup pion ini kawan. Kalaupun kalian mendapatkan beberapa pion yang di sini, ya tentu saja kalian sudah tidak punya tempo lagi mengejar pion ini kawan. Kalau kalian hadang di peta F6, dorong dan sudah tidak bisa terkejar lagi. Kecuali ambil pion ini, tapi dengan kekuatan benteng kalian masih bisa menang. Di sini kalian bisa melanjutkan benteng F6 untuk melucuti pion-pion hitam juga kawan. Kalian masih bisa menang dan membebaskan satu pion kalian menghadang pergerakan raja yang ingin mengikuti pion. Kalian masih bisa menang. Tak perlu saya perpanjang lagi, permainan ini kawan sudah sangat jelas posisi Magnus Carlsen menang. Itulah kawan 2 game dari permainan Magnus Carlsen, remis menghadapi Iani Poniaci dan menang menghadapi Anan. Tapi timnya Magnus Carlsen secara keseluruhan kalah dari timnya visi Anan. Sehingga posisi tim Magnus Carlsen masih berada di posisi ketiga klasemen dari 6 tim. Oke, insya Allah nanti sore kita akan melihat permainannya Daniel Dubov melawan WY kawan. Kita tunggu saja nanti seperti apa. Belum saya cek detailnya game mereka berdua. Tapi terlihat cukup menarik dari diagram terakhir yang saya lihat tadi. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari kawan. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.